In progress. Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi structure kita sudah selesai 10 hari pertama. Di hari ke-11 ini nanti kita akan lanjut ke listening ya. Jadi listening ini nanti akan teman-teman dapatkan di TOEFL bagian pertama. Maksudnya TOEFL kan ada 3 yang diteskan ya, teman-teman. Nah, nanti section 1 atau yang pertama teman-teman hadapi itu ujiannya adalah ujian listening, seperti itu. Dan listening ini bukan cuma teman-teman diminta untuk mendengarkan terus, apa yang dikatakan tadi, ABCD kira-kira kata apa yang dikatakan tadi, itu bukan seperti itu, teman-teman. Ya, alias kita tidak mencari apa yang dikatakan, tapi apa yang dimaksud, ya. Makanya namanya adalah listening comprehension. Jadi listening comprehension itu maksudnya, teman-teman diminta untuk mendengarkan, kemudian diminta untuk memahami, ya. Kemudian vocab-nya teman-teman nanti adalah kunci, teman-teman, di, listening ini ya, terutama nggak enaknya listening ini adalah, tulisan dalam bahasa Inggris dan bacanya itu, hampir semuanya ya, itu nggak sama, maksudnya beda bacanya mereka sama bacanya kita beda, mereka nggak konsisten secara pembacaan. Nah, makanya di listening ini untuk TOEFL nggak ada jalan pintasnya ya, tapi ada tips untuk belajar, yaitu teman-teman, eee hajar listening, latihan atau mendengarkan apapun boleh dalam bahasa Inggris, pakai subtitle ya, nanti, pakai subtitle beberapa kali sampai teman-teman, mengenali ya kata yang diucapkan, kemudian subtitle-nya hilangkan. Kemudian teman-teman coba, sambil mendengarkan, untung-untung teman-teman bisa menirukan. Nah, itu nanti akan terekam. Jadi cara menulis listening itu dengan cara teman-teman menirukan dan, sebenarnya menggunakan ya teman-teman, tapi karena di Indonesia ini kita jarang punya teman partner untuk berpraktek bahasa Inggris, jadi susah untuk praktek bahasa Inggris, terutama di luar kampung Inggris. Di kampung Inggris aja kadang kita susah sekarang ya teman-teman, kalau dulu enak, kalau sekarang agak susah, seperti itu. Jadi nggak apa-apa nanti teman-teman, dengerin menggunakan subtitle, kemudian lama-lama subtitle-nya hilangkan. Nah, coba nanti lama-lama akan mengenali, karena salah satu tahap dalam memahami suatu bahasa lewat mendengarkan itu adalah tahapnya recognition, teman-teman. Jadi kata kata apa yang diucapkan, seperti itu. Nah, di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bagian listening. Jadi listening-nya itu dibagi menjadi 3 parts, teman-teman. Oke, part A yang hari ini kita akan pelajari namanya adalah short conversations atau dialog pendek. Jadi ada 2 orang, si A dan si B ya, mereka nanti melakukan percakapan pendek. Kemudian di part B itu ada long conversations, yaitu dialog panjang yang besok kita akan pelajari ya, teman-teman. Nah, di part B ini teman-teman mendengarkan percakapan agak panjang antara 2 orang ya, kemudian nanti diikuti beberapa pertanyaan, seperti itu. Dan yang terakhir di listening itu adalah long talks, yaitu 1 orang, kita mendengarkan 1 orang ngomong agak panjang ya, teman-teman. Kemudian nanti kita diikuti dengan 4 sampai 5 pertanyaan, seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu sama listening bagian pertama ya, yang namanya short conversations tadi atau percakapan pendek tadi. Nah, di percakapan pendek ini nanti paling banyak di listening, teman-teman, ya. Dan bahasanya cukup mudah kalau menurut saya mungkin ya. Karena kenapa kok mudah? Karena short conversations ini percakapan yang dipakai vocab-nya atau kosakatanya itu adalah kosakata yang dipakai bahasa Inggris keseharian. Jadi daily conversations kayak contohnya menanyakan kabar, menanyakan, apa namanya, ya kayak gitu pokoknya yang percakapan yang dipakai untuk sehari-hari. Jadi vocab-nya nggak tinggi-tinggi amat, ya. Kemudian, teman-teman tipsnya, jadi dia ini nanti nomor 1 sampai nomor 30 ya teman-teman, dari 50 soal listening, dia paling banyak yaitu nomor 1 sampai nomor 30. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 teman-teman nanti akan mendengarkan si apa, 2 orang ngobrol ya. Jadi si A ngomong apa, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan. Pertanyaannya ini tidak ditulis di lembar soalnya teman-teman, tapi pertanyaannya juga dibacakan. Jadi konsentrasi ya teman-teman. Nah, enaknya adalah di percakapan pendek ini nanti A, B ini beda teman-teman. Si A biasanya cewek, si B biasanya cowok atau kebalikannya.
Ya, jadi cewek cowok itu lebih lebih enak untuk memisahkan, oh ini ngomong gini responnya gini, seperti itu terus dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D, seperti itu. Nah, untuk tips dari saya yang tadi saya bilang, teman-teman harus konsentrasi kalau bisa sambil latihan ataupun sambil tes nanti ya, saya sarankan ngambil yang online karena lebih jelas suaranya karena pakai headset teman-teman, daripada kalau teman-teman ngambil yang offline itu biasanya pakai sound system atau loudspeaker, itu biasanya pecah suaranya teman-teman, atau kadang masalah ruangan, itu pengalaman saya dulu, itu suaranya menggema. Jadi kayak nggak jelas gitu. Jadi kayak apa ya, kayak orang, apa ya, kayak orang yang ngomong tapi nggak jelas gitulah teman-teman. Jadi harusnya udah di kata berikutnya tapi masih ketinggalan karena tabrakan suaranya, gema seperti itu teman-teman. Jadi lebih enak kita pakai headset, jadi ngambil tes yang online saja. Kemudian fokus untuk tipe listening yang pertama ya, itu teman-teman fokus pada pembicara kedua, jadi si B ya teman-teman. Tapi hati-hati juga teman-teman jangan sampai ketinggalan apa yang dikatakan sama si A ya. Karena biasanya si B itu jawabnya, pakai idiom teman-teman atau perumpamaan ya atau, majas, figuratif seperti itu. Nah, untuk bisa memahami figuratif itu apa arti dari figuratif yang si B katakan, kita harus sambung-sambungkan dengan yang si A katakan. Contoh nih dalam bahasa Indonesia aja, teman-teman. Kita misalnya teman saya ngajak saya makan, "Bro, ayo makan, ayo ikut aku makan," gitu. Terus saya bilang, "Aduh, perutku mau meledak." Nah, itu berarti bukan artinya beneran perutnya mau meledak, entah kena santet atau apa ya, teman atau karena penyakit, bukan. Tapi maksudnya dia menolak untuk, ikut makan karena dia sudah kenyang. Makanya bilangnya mau meledak itu maksudnya udah penuh. Jadi nggak bisa langsung kita anggap, oh itu mau meledak kena santet atau apa, enggak, ya. Jadi harus dihubungkan dengan percakapan si A, seperti itu. Kemudian teman-teman hati-hati sama distractors. Distractors itu artinya pengecoh ya teman-teman. Pengecoh ini nanti adanya di pilihan ganda. Jadi di pilihan ganda nanti teman-teman akan menemukan satu atau dua kata yang dikatakan sama si B itu ditulis lagi di pilihan ganda. Nah, tapi yang mengandung satu atau dua kata yang dikatakan si B tadi, itu kalimatnya sudah dibedakan maknanya teman-teman, atau idenya atau gagasan atau isinya itu sudah beda, jadi malah salah. Malah biasanya untuk part E ini jawabannya sama sekali tidak ada yang dikatakan sama si B. Ya, jadi pakai sinonim atau paraphrase. Jadi menceritakan ulang yang dikatakan sama si B tapi dengan kata-kata yang lain, tapi maknanya sama. Seperti itu. Itu namanya sinonim atau paraphrase. Ya. Makanya namanya listening comprehension, teman-teman. Jadi kita bukan diminta untuk mendengarkan aja tapi diminta untuk memahami, seperti itu. Nah, teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik ya untuk mengerjakan satu soal. Oke. Nah, kalau teman-teman ngambil yang online, ketika teman-teman nanti kehabisan 12 detik belum menjawab, layar akan otomatis ke soal berikutnya dan teman-teman nggak bisa back. Dan kalau dikosongin itu sudah pasti salah, teman-teman. Jadi nilainya 0. Mending diisi walaupun salah, siapa tahu benar ya, karena kelemahannya TOEFL adalah mereka bikin pilihan jawabannya A, B, C, D. Jadi saran saya, ketika teman-teman nggak tahu jawabannya jangan dikosongin, isi aja siapa tahu pilihan, jawaban teman-teman benar, seperti itu. Ya, jadi memang 12 detik ini kalau buat, ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman, kalau buat teman-teman yang pemula 12 detik itu sangat cepat. Ya, kayak kayak apa ya, kayak, ih cepet banget seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang udah sering latihan listening, 12 detik ini lama banget, teman-teman. Ya, memang tipsnya teman-teman harus latihan, sering-sering latihan ya, biar, apa namanya, eee, biar terbiasa, telinga kita biar terbiasa dengan, pengucapan bahasa Inggris, seperti itu. Oke. Kemudian, nah, nanti teman-teman waktu tes, entah di online, entah di offline, sorry kalau terutama di online ya teman-teman, itu teman-teman akan diingatkan untuk, memakai headset. Jadi teman-teman harus
saya sarankan juga harus pakai headset, terutama headset yang kabel ya teman-teman, bukan yang Bluetooth seperti itu, biar nggak ada gangguan seperti itu. Nah, jadi untuk latihan hari ini saya sarankan juga teman-teman silahkan pakai headsetnya dulu. Silahkan teman-teman, take your time. Sudah ya? Kalau sudah kita lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke latihan soal, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, saya mau cek sound dulu. Kira-kira keluar nggak audionya? TOEFL exercise 1. Keluar nggak teman-teman audionya di device teman-teman? Keluar ya, oke baik. Nah seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, listening ini termasuk salah satu skill. Jadi apa namanya? Silahkan teman-teman nanti coba sebisanya dulu, salah nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman harus experience itu apa? Mengalami, harus pernah walah ternyata seperti ini loh rasanya listening. Nah, nanti latih, lama-lama akan terbiasa dan gampang kok teman-teman kalau udah terbiasa. Ya karena namanya skill, keterampilan, teman-teman harus terampil seperti itu. Jadi dicoba dulu ya. Silahkan teman-teman. TOEFL exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Nanti kita akan bahas bersama. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Alfa. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek tanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Aku lagi OTW sekarang. Berarti dia lagi berangkat ya teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, he is leaving now. Si cowok lagi berangkat sekarang. Nah ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Kalau yang bravo, he has to go out at his way. Dia harus mencari jalan lain. Bukan ya teman-teman. Kalau yang Charlie, dia tidak akan berangkat segera. Bukan ya, karena dia lagi OTW berarti udah berangkat. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Bukan ya teman-teman, bukan ngomongin caranya tapi ngomongin kapannya. Jadi yang ada di situ adalah yang now ya teman-teman, sama yang Charlie sebenarnya, cuman yang Charlie itu kebalikannya. Oke, berarti Charlie bukan, jawabannya yang alpha teman-teman. Oke, lanjut lagi ya ke nomor 2. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Kita dengarkan kembali ya dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Silahkan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia tanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke rumah? Kemudian si cewek tadi menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Kemudian pertanyaannya tadi adalah, what did the woman assume Steve did? Atau what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek
pikirkan yang dilakukan sama si Steve. Nah, karena si cewek merasa pintunya nggak dikunci buat Steve, berarti si cewek merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah, ya. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan ya, teman-teman, bukan kita nggak tahu Steve mengunci pintu atau tidak karena nggak ada informasinya di situ. Kalau yang Bravo, Steve berusaha namun tidak berhasil masuk ke dalam rumah. Bukan ya, karena pintunya nggak dikunci, teman-teman. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu karena pintunya nggak dikunci, teman-teman. Berarti Steve mampu ya membuka pintunya. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu bukan si Steve, tapi si cewek sama si cowok ini, si A sama si B ini, teman-teman. Kemungkinan mereka orang tuanya, ya, karena serumah sama Steve juga, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 3 ya. Dicoba dulu silakan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, silahkan jawaban teman-teman sedapatnya dulu dikirim di chat ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban Bravo dan Delta. Kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya audionya dengan skripnya supaya mudah untuk dipelajari. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia sepertinya pelayan ya teman-teman, waiter. Karena dia menawarkan menu makan malam. Dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Jadi kalau diartikan menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutup. Nah, malah si cewek menjawabnya, that doesn't sound good to me. Nah, ini boleh teman-teman tulis kalau teman-teman baru mendapatkan ekspresi ini hari ini ya. Jadi, that doesn't sound good to me itu artinya kayak I don't like it atau I disagree with you seperti itu. Jadi kalau ditawarin berarti I don't like it. Jadi menolak tawaran dengan sopan seperti itu ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak menyukai mendengarkan ayam kalkun. Bukan ya, bukan mendengarkan teman-teman, tapi untuk dimakan ayam kalkunnya. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek merasa makan malamnya terdengar spesial. Bukan ya, jelas-jelas dia bilang that doesn't sound good to me. Tidak terdengar bagus buatku, berarti dia nggak suka, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Dia sangat menyukai menunya tadi, khususnya yaitu kalkun rebusnya atau kalkun panggangnya itu. Bukan ya, dia tidak menyukai satupun yang ditawarkan. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Si cewek lebih memilih atau lebih menyukai menu makan malam yang lain. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi number 4. Dicoba dulu, jangan takut salah, silakan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, silakan yang sudah nemu jawaban dikirim di chat ya. Nanti kita bahas, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Baik, mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya dengan skripnya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek minta tolong ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it.
Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku nanti PR fisikaku? Kemudian I'm really having trouble with it. Aku benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok membalas, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku sibuk malam ini. Nah, berarti dia nggak bisa bantuin ya si cowok, teman-teman. Pertanyaan tadi adalah what does the man imply? Jadi apa yang si cowok atau si B maksud? Kita cek. Yang alpha, si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek nanti malam. Bukan ya, karena dia menolak membantu, teman-teman. Kalau yang bravo, si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, he is sorry he can't ever help her. Dia menyesal karena dia tidak pernah bisa membantu si cewek. Nah, ini hanya sekali ya, teman-teman, bukan tidak ada keterangan dia selalu nggak bisa nggak, tapi hanya sekali aja. Jadi Charlie nggak bisa karena ada ever-nya di situ. Kalau yang Delta, he will help her with her physics. Si cowok akan membantu si cewek dengan PR fisikanya. Nah, kalau ada dua jawaban sama seperti ini, fix dua-duanya salah, teman-teman. Alpha sama Delta kan sama, hanya kata-katanya aja beda. Jadi otomatis Alpha sama Delta jangan dipilih ya, karena nggak mungkin satu soal ada dua jawaban. Nah, itu salah satu tips juga untuk mengerjakan listening. Jadi sebenarnya sama reading, teman-teman. Kadang saya menggunakan cara ini, ya. Jadi jawabannya tadi adalah yang bravo. Kita lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? All right, if you found your answers, please send them to the group. I mean to the chat ya, teman-teman. And then we will discuss them together. Baik, and everybody picks Charlie. Let's check it together. Semuanya jawab Charlie ya. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dengan skripnya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, ini salah satu tips juga ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaannya si A, itu menanyakan, what did you think of? Sisanya nggak usah dibaca, teman-teman. What did you think of itu artinya bagaimana menurutmu. Jadi bagaimana pendapatmu. Tentang apa? Nggak usah diperhatikan ya. Kita langsung fokus ke jawabannya seperti itu. Tapi nggak apa, kita artikan. Di situ kalau diartikan, bagaimana pendapatmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus. Kemudian si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Maksudnya dia ketiduran. Saking, nah tahulah teman-teman kalau kelas itu bagaimana sampai bisa pesertanya ketiduran itu ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, her eyes hurt, matanya si cewek sakit, bukan karena sakit ya. Kalau sakit bukan ketiduran, malah nggak bisa tidur yang ada. Kalau yang bravo, si cewek mengira kuliahnya itu sangat luar biasa, bukan ya. Kalau luar biasa nggak mungkin dia ketiduran, teman-teman. Kalau yang Charlie, the class was boring, kelasnya membosankan, sampai-sampai dia tertidur. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, she didn't want to watch Professor Martin. Si cewek nggak mau melihat Profesor Martin. Bukan karena nggak mau lihat ya teman-teman, tapi karena kuliahnya yang membosankan tadi sampai dia tertidur. Oke, berarti jawabannya Charlie. Alright, good job teman-teman. Next, number 6. Dicoba dulu, silakan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean?
12 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, ada Bravo, ada Alpha juga. Baik, antara Charlie, Bravo, atau Alpha ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu audionya, kemudian kita sambil baca skripnya ya, supaya mudah untuk dibahas. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Jadi kalau diartikan, sudahkah tagihan-tagihan bulan ini dibayarkan, atau itu sesuatu yang ada sesuatu baru atau sesuatu yang lain yang perlu kita urusi sekarang. Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya membayar tagihan telepon dan listriknya, tapi kartu kreditnya belum. Seperti itu. Kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang Alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Alpha. Oke. Kalau yang Bravo, mereka tidak memiliki cukup rekening untuk membayar tagihan-tagihannya. Tidak ada keterangan itu ya. Tidak ada yang menyebutkan apakah mereka punya cukup di rekening mereka atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang Charlie, yang dikatakan sama si cewek di telepon itu tidak bisa dipercaya. Si cewek itu bukan ngasih tahu ya, teman-teman. Si cewek tadi bertanya. Masa ada orang bertanya, tiba-tiba kita bilang tidak bisa dipercaya. Kan kalau bertanya itu perlu jawaban. Masa ada orang tanya, tagihannya udah dibayar belum? Tidak bisa dipercaya. Kan nggak nyambung, teman-teman. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihannya. Bukan ya, teman-teman, karena tidak ada keterangan bagaimana si cowok membayar tagihan-tagihannya. Kartu kredit tadi disebutkan sebagai salah satu tagihan yang yang belum dibayar. Seperti itu. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang Alpha, ya, teman-teman. Lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu, silahkan, teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Delta, ada juga Bravo. Baik, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu audionya ya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, jadi itu tadi teman-teman. Si cowok bertanya ya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu kembali ke sini sebelum dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Saya akan balik secepat yang saya bisa. Oke, kita cek teman-teman. Yang Alpha, si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Bukan menelpon balik ya, tapi dia harus balik. Fisiknya, bukan menelpon. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek akan pasti atau dengan pasti kembali sebelum jam 4. Si cewek tidak memastikan, teman-teman. Dia hanya bilang dia akan kembali secepat yang dia bisa. Ya, apakah sebelum jam 4? Tidak tahu karena si cewek nggak bilang. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Tidak ada akad pinjam meminjam atau janji mengembalikan di situ ya, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 8. Dicoba dulu silahkan, teman-teman. Number 8. Have you seen Tim?
I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie dan Bravo. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu audio dengan skripnya ya. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya, have you seen Tim? Lihat Tim nggak? I really need to talk with him about the phone bill. Aku benar-benar perlu ngomong sama Tim mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia tadi di sini. Oke, berarti udah nggak di sana ya, teman-teman. Kita cek. Yang alfa, si cewek tidak melihat Tim. Bukan tidak melihat, tapi Tim udah nggak di situ. Tapi tadi barusan di situ. Berarti alfa bukan ya. Kalau yang Bravo, Tim berada di sana hanya untuk sebentar. Tidak ada keterangan Tim tadi di situ berapa lama, teman-teman. Oke, tapi kapannya yang ada di si Bravo tadi bilangnya adalah dia tadi barusan aja di sini. Berapa lama? Nggak tahu, tidak disebutkan. Ya, berarti Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, Tim akan kembali sebentar lagi. Tidak ada keterangan kapan Tim akan kembali. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 9. Dicoba dulu waktunya. Silakan dicoba dulu teman-teman, silakan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya. Kemudian kita bahas. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Delta. Kita cek bersama ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Jadi ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku, padahal tandanya berkata bahwa tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek menjawab, I guess we will have to park somewhere else. Saya rasa kita perlu mencari tempat parkir yang lain atau tempat kosong untuk parkir seperti itu ya. Kita cek ABCD teman-teman. Yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak suka tempat yang dipilihkan sama si cowok. Bukan gara-gara tidak suka ya teman-teman. Karena ada mobil yang nyerobot. Ada mobil yang ngambil tempat parkir mereka. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek nggak mau masuk ke dalam mobil. Mereka belum keluar ya teman-teman. Masih di dalam mobil. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya telah dipesan. Bukan ya, karena mereka harus tetap mencari tempat lain ya, teman-teman, karena diserobot orang tempat mereka. Charlie bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka tidak bisa parkir mobilnya di sana. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Karena ada mobil lain tadi, jadi mereka nggak bisa parkir mobilnya di sana seperti itu. Oke, nomor 10 next, silahkan dicoba dulu ya teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst.
What does the man mean? Oke, silakan jawabannya teman-teman sedapatnya dulu dikirim di chat. Nah, nomor 10 ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Kadang si B itu jawabnya pakai perumpamaan, ya. Jadi harus disambungkan dengan yang dikatakan sama si A. Nggak apa-apa, teman-teman. Kirim dulu jawaban seadanya, nanti kita bahas bersama ya. Oke, jawabannya semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Sorry, teman-teman. Loh, sebentar. Kepencet. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu yang menghadiri resepsi malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator's about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, maksudnya kulkasnya udah penuh, teman-teman. Nggak bisa diisi makanan lagi. Artinya mereka punya cukup banyak sekali makanan. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak makanan atau banyak yang bisa dimakan. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, kulkasnya rusak. Nah, nggak nyambung dengan pertanyaannya si A. Ya, kalau kita jawabannya yang bravo, teman-teman. Masa yang A tanya, kita punya cukup makanan nggak? Kulkasnya rusak. Kan nggak menjawab, teman-teman. Pasti ada pertanyaan lah terus, misalnya gitu. Kan nggak nyambung ya. Berarti bravo bukan? Kalau yang Charlie, makanannya tidak berada di dalam kulkas. Nggak mungkin kalau makanannya tidak di kulkas, sedangkan ketika ditanya tentang jumlah makanannya, si cowok jawabnya adalah dengan perumpamaan kulkas. Berarti makanannya ada di kulkas, teman-teman. Kalau yang delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan ya, karena dia sampai dengan yakinnya dia bilang kulkasnya mau meledak. Artinya ada banyak sekali makanan, teman-teman. Oke? Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa. Oke, good job, teman-teman. Nah, sebelum kita ke ronde 2, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, atau mungkin ada yang merasakan kesulitan itu di mananya, silahkan teman-teman. Siapa tahu saya bisa membantu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ke ronde kedua. Sama, dicoba dulu, jangan takut salah, kita belajar. Silahkan teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, mari kita cek teman-teman. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia tanya, what did you think of the final exam in algebra? Saya bilang tadi kalau ada pertanyaan, what did you think of? Sebenarnya setelahnya nggak perlu diperhatikan ya. Kalau ada what did you think of itu bagaimana menurutmu tadi, kayak gitu ya. Jadi menanyakan pendapat. Sisanya nggak perlu diperhatikan. Oke. Jadi tapi kalau diartikan bagaimana menurutmu tadi ujian akhir aljabarnya? Ya si cowok jawabnya it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Nah, nggak ada keterangan, nggak ada ujian-ujian yang lain yang disebutkan, teman-teman. Berarti kita nggak bisa melakukan perbandingan seperti ini, ya. Alfa bukan. Kalau yang bravo, there were 2 exams rather than 1. Ada dua ujian, bukan 1.
Bukan ya, jelas-jelas yang ditanyakan cuma aljabar. Berarti cuma satu, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok mengira ujiannya bakalan lebih mudah lagi. Atau bakalan lebih mudah. Berarti kenyataannya sulit, teman-teman. Kalau saya mengira, saya kira ujiannya bakalan mudah. Berarti kenyataannya sulit, ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit sama sekali. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, lanjut karena si cowok jawabnya it was too easy, terlalu gampang katanya. Oke, lanjut lagi ke nomor 2 ya. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Kita bahas bersama, silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban alfa. Alfa. Baik, semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini atau bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar merasa agak nggak enak badan atau agak sakit kayak gitu ya. Mari kita cek ABCD. Yang alfa, si cowok tidak merasa baikan hari ini. Nah, ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Oke, kalau yang bravo, si cowok agak muak bekerja. Sick of working itu artinya muak bekerja, teman-teman. Atau capek bekerja gitu ya. Bukan, karena nggak ada keterangan bekerja atau apanya, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Nggak ada keterangan kemarin dia bagaimana ya teman-teman. Hanya hari ini aja, berarti nggak bisa melakukan perbandingan. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, si cowok eh, lebih memilih tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Bukan ya, jelas-jelas dia tadi menjawab. Dia bilang kalau dia agak nggak enak badan. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alfa. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Number 3. Silahkan dicoba dulu. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Oke, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audio dengan skripnya. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, teman-teman itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu telah berada atau telah menjalani bisnisnya untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun kemarin. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu langsung ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Oke, good job, teman-teman. Lanjut ke number 4. Dicoba dulu, silahkan. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean?
Oke, waktunya habis. Silahkan dikirim jawabannya teman-teman di chat. Silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, Charlie dan saya lihat everybody picks Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan skripnya, kita dengarkan dengan skripnya dulu. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apa kamu harus menunggu di bandara ya untuk untuk waktu yang lama tadi? Kemudian si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat tepat sesuai jadwal atau tepat yang dijadwalkan. Seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cowok tidak melihat pada jadwal yang benar atau yang tepat. Bukan ya, jelas-jelas dia bilang right on schedule. Berarti dia udah lihat jadwal yang tepat. Buktinya dia juga nggak lama nunggunya ya. Berarti alfa bukan. Yang Bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Tentu saja, tapi bukan itu yang dibicarakan ya. Yang dibicarakan adalah waktu pendaratannya, bukan di mana pendaratannya. Oke. Bravo bukan, teman-teman. Yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, maksudnya tepat sesuai jadwal. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ke number 5. Silahkan dicoba dulu ya. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ini sama kayak nomor 10 tadi ya, teman-teman. Jadi kita harus hubungkan jawaban si B dengan pertanyaan si A. Ya, teman-teman kirim dulu, salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman. Ya, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Ada juga jawaban Charlie. Baik, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bilang, do you want to join me in the pool? Apakah kamu mau gabung sama aku di kolam? Kemudian si cewek menjawab, oh, I'll just run and put my suit on. Oh, sebentar, atau aku tak buru-buru, atau biar saya buru-buru, atau biar saya ganti baju sebentar, kayak gitu. Maksudnya run atau lari di situ tuh bukan dia mau lari dan ganti baju, bukan maksudnya dia mau jogging, teman-teman, tapi dia mau ganti baju sebentar. Habis itu dia gabung, seperti itu. Kita cek ABCD ya. Yang alfa, si cewek lebih memilih pergi berlari, bukan ya yang saya bilang tadi, teman-teman. Jadi maksudnya run, I'll just run and put my suit on itu maksudnya dia mau gimana ya ngomongnya? Dia mau ganti baju sebentar kayak gitu atau cepat-cepat ganti baju kayak gitu. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin pergi ke dalam kolam atau tidak mau ikut si cowok ke kolam. Bukan ya, karena dia mau bukan dia nggak mau tapi dia mau ganti baju sebentar. Bravo bukan. Nah, yang saya bilang tadi kalau ada dua jawaban yang arahnya sama, pasti dua-duanya salah. Nah, alfa sama bravo itu artinya sama, teman-teman. Intinya ya. Yang alfa bilang si cewek si cewek lebih memilih pergi berlari. Yang bravo si cewek nggak mau ikut si cowok. Nah kan sama idenya. Nggak mungkin ada dua jawaban benar di dalam satu soal seperti itu. Otomatis eliminasi dua-duanya. Ya. Kalau yang Charlie, she will change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan mengganti pakaian dengan segera dan pergi berenang. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek memerlukan pakaian keringat untuk pergi berlari. Nah, nggak nyambung ya, dia diajak berenang, dia malah mau ganti pakaian keringat untuk berlari, kan nggak nyambung dengan pertanyaan. Berarti Delta bukan, ya.
Dan delta ini sama dengan jawaban yang alfa. Nggak mungkin ada dua jawaban yang sama. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar sedapatnya teman-teman, sepemahaman teman-teman dulu. Oke, ada jawaban delta dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cewek menjawab, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman. Artinya rumah-rumahnya nggak terbakar ya teman-teman. Kita cek jawaban A, B, C, D. Yang alfa, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir. Bukan ya teman-teman, nggak ada penyebutan pemadam kebakaran. Ini dari mana dapat informasi pemadam kebakaran? Nggak boleh kita menambah-nambahkan info, berarti alfa bukan. Bravo juga sama, ada pemadam kebakaran, sedangkan di percakapan tadi tidak disebutkan apakah api dipadamkan oleh pemadam kebakaran atau padam sendiri atau karena hujan atau apa, nggak ada. Intinya yang dibicarakan adalah rumah-rumahnya ya. Kita cek yang lain. Yang Charlie, rumah-rumah di tepi bukit semuanya terbakar. Bukan ya teman-teman, jelas-jelas aman, mereka were saved. Berarti nggak terbakar. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak hancur. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang delta ya. Lanjut number 7. Dicoba dulu silahkan teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, bravo. Oke, antara alfa dan bravo kita cek bersama teman-teman. No. Sorry, kepencet ya. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si A itu bilang, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek bilang, no, I think there's enough. Jangan, saya kira sudah cukup. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, there is enough soup. Supnya sudah cukup. Yang sudah cukup bukan supnya, teman-teman. Karena yang mau ditambahkan bukan supnya, tapi bumbu-bumbunya, yaitu garam sama lada lagi. Ya, karena si cowok tadi tanyanya, haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Oke, berarti yang cukup bukan supnya, tapi bumbu-bumbunya. Berarti alpha bukan ya. Kalau yang bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. Karena yang mau ditambahkan si cowok sama si cowok itu bukan supnya, tapi bumbu-bumbunya, yaitu garam sama lada tadi. Ya. Oke, lanjut lagi ke number 8. Dicoba dulu, teman-teman. Silahkan. Sorry. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean?
Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama ya. Sorry. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Baik, kita cek bersama. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu bisa membayar SPP kuliahmu? Nah, si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Oke, kita cek teman-teman, A, B, C, D ya. Yang alfa, si cowok beruntung menerima bantuan untuk sekolahnya atau pendidikannya. Nah, maksudnya bantuan di sini adalah beasiswa tadi ya, teman-teman. Ya sudah, berarti ketemu jawabannya adalah yang alfa. Oke. Kalau yang bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar kuliahnya. Enggak nyambung ya, teman-teman, dan enggak realistis. Jangan dipilih kalau ada pilihan yang ngaco seperti ini. Kalau yang Charlie, si cowok merupakan seorang guru besar di sebuah kampus dengan biaya yang murah. Bukan ya, karena dia masih belajar, dia harus membayar biaya kuliah. Artinya dia masih kuliah, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, dia membayar untuk mendapatkan beasiswanya. Nah, dia tidak ada keterangan bagaimana caranya dia mendapatkan beasiswa. Berarti yang Delta bukan ya. Apakah dia membayar atau tidak ada, teman-teman. Berarti Delta bukan ya. Jawabannya berarti yang alpha. Oke, nice. Kita lanjut ke number 9. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut salah ya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, semuanya menjawab bravo, kita cek bersama ya teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun kemarin? Si cewek menjawab, it made quite a big profit. Perusahaannya atau korporasinya membuat cukup besar keuntungan atau keuntungan yang cukup besar. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, tidak ada keterangan dari mana mereka mendapatkan keuntungannya, teman-teman. Yang pasti mereka untung besar. Nah, alfa berarti bukan. Kalau yang bravo, it earned a lot of money. Perusahaannya mengumpulkan banyak uang. Nah, maksudnya keuntungan yang besar di situ adalah uang di sini ya. Berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Oke, good job. Terakhir, teman-teman, nomor 10 dicoba dulu ya. Silakan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Delta. Delta, baik, semua menjawab Delta. Kita cek ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank sekarang kan? Kemudian si cowok menjawab, yes he is. He thinks his bank account is overdrawn. Betul. Dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn itu kalau saya cek di kamus, teman-teman,
itu adalah jadi sebelumnya dia ngambil uangnya itu kebanyakan, teman-teman. Jadi di bawah 0, minus. Nah, kalau minus dia malah punya hutang, jadi punya kredit di bank yang mana harus membayarkan bersama bunganya kalau melebihi sebulan, ya, seperti atau melebihi tempo tertentu, seperti itu. Saya nggak tahu di Indonesia ini ada istilah ini enggak, tapi kalau dicek di kamus overdrawn seperti itu. Berarti artinya di rekening banknya Chuck itu dia nggak punya uang, teman-teman, malah minus. Jadi dia harus ke bank supaya nggak harus membayarkan bunganya, ya. Kita cek ABCD. Yang alfa, rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan terlalu banyak uang ya, malah minus, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cowok merasa Chuck itu membawa atau memiliki rekening bank yang salah, jenis rekening bank yang salah. Bukan rekening banknya yang salah ya, tapi jumlah uang di dalamnya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie, si cowok mengira bahwa Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Bukan OTW pulang ya, teman-teman. Karena jelas-jelas tadi si cowok itu bilang iya betul ketika si cewek bertanya, Chuck lagi OTW ke bank, to the bank itu ke, teman-teman, bukan dari, ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Nah, ketemu, teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta, ya. Oke, itu tadi adalah materi mengenai listening bagian pertama, yaitu short conversations. Gimana menurut teman-teman, adakah yang masih merasa sulitnya di mana? Apakah di vocab, apakah di sesuatu yang lain? Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sebelum saya tutup, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya akhiri, teman-teman. Let's call it a day. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Okay, thank you, everyone. Have a great day. See you next time.